Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan ke ECL Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan namanya pemupukan ya. Pemupukan ini saya ulangi bahwasanya pemupukan tanaman kemangi dilakukan paling tidak selisihnya kurang lebih 1 hari ya. Jadi setelah panen lalu 24 jam setelahnya bisa dipupuk atau kawan-kawan beri renggang waktu agar dalam proses pemupukan tanaman itu tidak kaget atau tidak pada mati sebagai akibat pemberian pupuk yang berlebih. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan bekas pangkasan ya kawan. Nah, ini contoh bekas pangkasan dari panen sebelumnya. Bekas pangkasan tersebut itu sangat rentan sekali terhadap serangan penyakit maupun pupuk ya. Bekas pangkasan tersebut ketika ada hal yang semacam ini, itu kalau pemupukannya setelah panen langsung dilakukan pemupukan, itu bisa mengakibatkan terjadinya perubahan konsentrasi di bagian sini kawan-kawan. Karena perubahan konsentrasi di bagian sini akan mengakibatkan tanaman itu mati ya. Jadi kalau kita menyiram pupuk ya, ibarat contoh kita pakai pupuk kita siramin kayak gini, terkena bagian lukanya, nah itu bisa mengakibatkan perubahan konsentrasi antara konsentrasi pupuk dengan konsentrasi cairan di tanaman tersebut, sehingga apa yang terjadi adalah ini bisa layu, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Lalu yang kedua, bekas pemangkasan ini itu bisa terjadi ya, bisa terjadi timbulnya penyakit ya. Jadi hasil bekas pangkasan semacam ini kan kawan ya, di bagian sini itu nanti bisa mengakibatkan timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh vektor ya, ataupun kondisi cuaca ya, yang menjadikan tanaman tersebut bisa mati kan kawan, semacam itu. Nah, dengan kondisi yang ada luka kayak gini ya, virus maupun penyakit yang menempel di bagian luka ini bisa menjalar ke bagian tanaman, sehingga ketika ada luka kayak ini tanaman rentan sekali namanya terkena penyakit maupun virus. Nah, penyakit dan virus itu bisa disebabkan bisa berada di luka ini karena satu vektor. Vektor itu nantinya disebabkan oleh hewan-hewan yang beringgapan di tanaman kita. Yang kedua juga bisa disebabkan oleh cuaca ya. Cuaca itu bagiannya banyak, ada angin, ada udara, ada juga hujan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mengakibatkan yang penyakitnya dulunya penyebarannya itu dengan menggunakan spora, itu bisa menyebar atau menempel di bagian luka-luka semacam ini. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, dalam proses pemanenan ya, dalam proses pemanenan itu kawan-kawan perlu yang namanya pemanenan di waktu yang tepat ya. Selain tepat caranya dalam pemanenan, juga tepat waktunya. Nah, waktunya ini yang cocok adalah waktu kondisi ketika tanaman itu cerah dan kondisi ketika tanaman itu kering ya. Mohon maaf, kondisi cuaca cerah dan tanaman itu kering. Nah, ketika kondisi cuaca yang cerah nanti menjadikan luka-luka kayak gini kan kawan, itu cepat, istilahnya cepat tertutupi ya, dengan getah yang dikeluarkan oleh si tanaman kemangi ini. Nah,
Getah itu juga memiliki peranan penting kawan-kawan dalam memproteksi bagian luka itu agar tidak penyakit itu tidak mudah masuk ke bagian tubuhnya kan kawan, semacam itu. Sehingga ini menjadikan dalam teknis budidayanya pemanenan itu dilakukan pada kondisi yang cerah. Tujuannya apa? Tujuannya biar cepat kering, biar nantinya setelah kering itu bisa memproteksi dirinya sendiri dari penyakit maupun dari bahan-bahan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga apa? Sehingga tanaman tidak terjadi perbedaan konsentrasi ya, atau biasanya disebut difusi kalau tidak salah, saya lupa. Dan di situ tanaman juga tidak mudah terserang penyakit. Nah, itu kan kawan penjelasannya, bahwasannya dalam pemanenan itu harus juga memperhatikan waktunya agar dalam budidaya tanaman kita tetap selalu sehat dan tetap selalu menghasilkan. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.